Maka kalau gak pengen dirasani aja sok seneng rasani. Ora pengen dilarani aja sok seneng larani. Gak pengen dicubit jangan suka mencubit. Senengane rasan-rasan kuwi boleh. Wanine ning mburi ora wanine apa. Seneng golek kesalahan wis kaya wasit. Dasar otakmu kuwi wis kebak banyu pecer. Gayamu pancen elit, introspeksi diri sulit. Lambene pancen julit, mentolo pengen tak jiwit. Kowe aja seneng jiwit yen ora pengen dijiwit. Sekali dijiwit kowe mesti jerit. Nyawang kanca susah kowe mesti sumringah. Nyawang kanca seneng kowe mesti gemrenang. Mending kowe anteng mbok wis ora usah lebih baik pamite ngopi pesene es teh dadi priyayi. Mbok aja jumek mangane pecel lawun ndas pitik aja nganti kesel dadi wong apik. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Sarapane akeh. Malah belum sarapan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, kepada Abah Haji Muhaimin yang sangat saya taati dan juga saya taati, mudah-mudahan beliau guru-guru kita selalu diberikan panjang umur, kesehatan dan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Keluarga besar, seluruh organisasi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, terkumpul 50 organisasi dalam naungan POSMI, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong, yang hari ini pimpinan Ibu Suyanti yang saya hormati dan juga saya muliakan. Barangkali ketinggalan ada yang belum saya sebutkan, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Para jamaah, para TKI semuanya, para pahlawan-pahlawan devisa negara dari Indonesia yang berkumpul pada kesempatan pagi hari ini yang sangat saya cintai dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama di majelis taklim pagi hari ini dalam rangka acara ngaji bareng pengajian umum POSMI, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong. Istiqomah di jalan kebaikan. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam ya Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Nih lama nggak ketemu dengan Karisma. Nih hao ma. Nih hao ma. Masya Allah. Kalau nggak salah 7-8 tahun yang lalu terakhir Karisma di sini. Kalau nggak 2017 ya 2018. Iya, sebelum kasusnya Cak Percil. Wes acara di cancel kabeh iku. Hongkong, Taiwan semuanya cancel. Habis itu terus corona. Corona alhamdulillah baru kesempatan hari ini hadir di sini. Sambung silaturahim, pasat duluran, mudah-mudahan kita tetap bisa bersama menjadi saudara dunia sampai surga. Amin Allahumma amin. Ngomongnya dunia sampai surga, enggak dunia akhirat. Masalahnya akhirat itu ada dua, ada surga dan neraka. Kan saya pengennya dunia dan sampai surga. Amin. Nek sampai akhirat, kabeh nenggone akhirat, tapi swarga neraka ndak ero. Makanya mintanya dunia dan juga surga. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Seperti biasanya, ini dari mana saja ini? Dari Bangkok. Ponorogo Madiun tonggo dhewe. Dari Malang mana? Masya Allah. Madiun mana Madiun? Ponorogo. Jawa Tengah. Jawa Baratnya. Nyempil. Gimana? Oh, Lampung. Asli kelahiran dari Lampung. Tapi bisa bahasa Jawa bisa? Oh bisa bahasa Jawa. Bukan kelas keluarga saking ngayuk Jakarta. Alhamdulillah ketemu di sini, ketemu dulure dhewe. Banyak dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan juga ada dari Jawa Barat, ada yang dari Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Malang, Jombang dan seterusnya. Blitar, iya, saya sering. Oh Demak, kemarin lusa saya baru dari Demak. Iya, kemarin lusa baru dari Demak. Malang, saya sering di Malang. Bahkan jamaah umroh banyak yang dari Malang yang berangkat dengan Karisma. Siapa tahu dalam pernikahan radio tonggone bojoku berarti. Oh Trenggalek, ya Allah, alhamdulillah. Saya di sini ketemu keluarga, bulik saya juga di sini. Teman saya juga di sini, teman dari SMP, bahkan teman sebangku MI saya juga ada di sini, masya Allah. Ketemu semuanya di sini, rakyat yang apa itu yang jauh insya Allah mudah-mudahan kembali dekatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan di sini dengan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya Karisma biasanya kalau mau ngaji sholawatan dulu. Cuma ini karena sebelum sholawatan kita manfaatkan sholawatan sekalian cari dana. Jadi kau nengguri kari ngaji netral. Jadi penggalian dana langsung di depan aja, nggih. Karisma ngajak sedekah jariyah untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan majelis taklim, ya untuk posmi, untuk semuanya organisasi yang terkumpul.
Jadi ya untuk kegiatan keagamaan, ya untuk kegiatan ngaji dan semuanya. Jadi untuk kegiatan syiar Islam, untuk kegiatan dakwah. Jadi dana ini penggalian dana ngapunten bukan untuk karisma nggih. Oh, dadi kok ora ono sekian persen masuk ke karisma mboten enten. Rezekiku wis ana sing ngatur dhewe. Amin. Wa sholli ala Muhammad. Wa sholli ala Muhammad. Jaga sholawatan dulu nggih, karena memang bisa ini karena kula niku tak terano sithik kita sedekah bareng-bareng mari ku sholawatan. Saya ajak sedekah sama jariah untuk kegiatan majelis taklim. Nggih napa mboten? Ini bukan untuk karisma, insya Allah dari umat kembali untuk kepentingan umat bersama. Jadi nanti yang memanfaatkan yang jenengan semuanya. Jadi biar bisa tetap kumpul, tetap biar bisa ngaji bareng. Segala sesuatu tuh apalagi zaman sekarang kan jerbasuki mawa beo. Segala sesuatu butuh dana, betul apa tidak? Iya, lo ngene nang pengajian omah ora ono jajane, ora ono banyune iku ya garing kabeh. Butuh pendanaan, betul apa tidak? Ya makanya ya dimanfaatkan. Ya mungkin tinggal nyangoni sholawatane, apa nyewa gedung iki. Oh ngono. Gak bahaya lah. Lama sholli ala Muhammad. Jadi ini saya ajak sedekah sama jariah. Mana kau samalu min sedekatin bayasat. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Allah sudah mengingatkan. Yang namanya sedekah itu kan wujud syukur, betul apa tidak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, pasti aku akan menambahkannya. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku maha pedih. Syukur itu wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah amal jari. Jadi itu wujud syukur. Tapi ya mohon maaf, zaman sekarang itu banyak orang yang kok ketokno duit sedekah amal jariah medit. Cedil. Padahal Allah sudah mengingatkan yang bersyukur atas akan ditambah nikmatnya. Tapi kenapa masih banyak orang yang pelit? Karena begini, kebanyakan orang menganggap nikmat itu wujudnya dalam bentuk harta, betul? Karena ini ku nek metu duit, berarti balik ya kudu duit. Padahal wujudnya nikmat itu enggak hanya wujud uang. Wong ki kadang-kadang nggak sadar. Tadi oleh Abah Muaimin sudah disampaikan, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Termasuk sedekah amal jariah, kebaikan yang dilakukan itu manfaatnya sebetulnya kembali kepada diri kita. Tapi kenapa? Karena sebagian orang itu menganggap nek aku metu duit berarti saka Gusti Allah kembali duit yo akeh. Tidak mengingat bahwasanya nikmat rezeki itu wujudnya tidak hanya harta. Ku nek sedekah jelalah orang balik duit ngersulo. Padahal sama Allah ditambah kenikmatan yang lain. Apa itu? Diberikan kesehatan, bisa berkumpul dengan kerabat, bisa sesekali cuti pulang ke Indonesia, bisa ke majelis taklim. Ini namanya nikmat sehat dan nikmat sempat. Belum lagi yang di rumah anak-anaknya solih-solihah, bojo ra selingkuh, alhamdulillah. Itu nikmat. Cuma kadang-kadang karena yang dikeluarkan uang maunya semuanya kembali menutup kenikmatan Allah yang lainnya. Padahal nikmatnya Gusti Allah itu banyak. Wis tau yakin kadang-kala kalau orang tuh senang sedekah jariah, senang sedekah jariah, ketika dalam kesempitan membutuhkan sesuatu, yakin dengan Gusti Allah ada saja jalan keluar. Allah sudah mengingatkan bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar yang baik. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Tapi untuk yakin ini lho sing angel. Yakin ini ku sing angel karena apa?
apa hasilnya kuwi ngono kan sik nang awang-awang, betul apa tidak? Betul. Apa iya ya engko nek aku ki ngetokno dhuwit balik engko tikel double. Seakan-akan masih diangan-angan karena gak yakin. Coba deh diyakini, wes toh. Pokoknya kebaikan yang saya lakukan suatu saat Allah akan menggantikan dengan kebaikan yang lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Sedekah. Lah menurut karisma, sedekah itu satu gak perlu ngenteni sugih, kesuwen. Tapi sedekah sampai kamu kaya, jangan kaya dulu baru sedekah. Iya nek sugih. Tapi kalau misalkan dalam kesempitan nggak punya kemampuan, nggak bisa kasih sedekah wujud uang, tenaga itu pun juga sedekah. Cici gak perlu ngenteni soge, tapi sedekah sampai kamu kaya, jangan sedekah menunggu kaya. Tapi sedekah gak perlu ngenteni ikhlas, kesuwen pengen. Ikhlas itu susah. Betul. Ngutangi koncone tau nulungi, kalau kau utang harus dibayar. Kecentok suatu saat ada masalah diungkit. Kebanyakan ngono releng kowe bisa tak tulungi. Rata-rata begitu. Uangnya teko. Ikhlas itu susah, tapi sedekah sampai kamu ikhlas aja nunggu ikhlas baru soalnya nek ngenteni ikhlas ki suwen wis to. Oh iya. Tapi sedekah sampai kamu ikhlas, sedekah sambil belajar ikhlas apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini musimnya dikit-dikit konten, dikit-dikit status, betul apa tidak? Jumat berkah wae konten, nulungi wong nang pinggir dalan konten, ngutangi koncone wis dadi status kok. Iki lho karo bocah iki biasa ngebelaku nek masalikane golek utangan kok status. Ada apa tidak kayak begitu? Terus sedekah Jumat berkah ngendungne bikin status, ada? Boleh apa tidak? Boleh. Jangan mulai los. Boleh saja. Mau sedekah itu kamu jelaskan atau mau sembunyi boleh saja. Al-Baqarah 271. Sedekah mau kau jelaskan gitu, Mbak? Itu baik loh kan Bang, jenenge pamer. Pamer itu urusannya pelaku dengan Allah, bukan urusan kita. Betul. Lho apa ditampa Mbak? Urusannya Allah padha ndak roe wujude ganjaran kok repot. Yang sedekah orang lain sing metu bondo wong liya, kenapa kita harus yang repot? Betul. Nah, gitu aja Mbak. Lho Mbak, kalau pamer itu kan pahalanya nggak ada. Loh, mohon maaf kalau seandainya riak pahalanya nggak ada, mungkin pahalanya nggak ada. Tapi tetap segala sesuatu kebaikan itu tidak ada yang merugikan. Betul. Betul atau tidak? Betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing mbok lokno sedekah itu tetap mendapat kebaikan, sing maido tetap nyebut dosa. Betul. Wis maido tok. Dhewe medhit. Katu gale ngoten niku. Lho mohon maaf. Pamer Mbak kan ndak ada pahalanya terus mbok lokno ngene. Lho ajene aku gak butuh pahala rek lapor. Iki ngawi dhewe. Karena sifat watak orang itu beda-beda, betul apa tidak? Betul. Ada orang itu mengeluarkan harta, pacarnya seneng ketok. Tapi ada juga yang sedekah itu maunya sembunyi-sembunyi. Tapi yang namanya orang hidup tuh segala perbuatan manusia baik buruk pasti ada yang mencela. Betul. Nek nuruti karepe wong malah ra metu dhuwit, guys. Maka tetaplah berbuat kebaikan meskipun itu sederhana, karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana.
Jenengan sedekah atau memberikan makan kepada orang pinggir jalan, mengenyangkan perutnya orang yang lapar. Ono sing maido konten nek. Banyak ganjarane. Tidak masalah itu ganjaran, tapi ada doa dari orang yang perutnya dikenyangkan. Betul. Ini atine seneng mau luwe terus jadi marah. Yang keluar dari lisan pasti ucapan baik. Gak mungkin ucapan buruk, ya Allah perut saya tadi lapar ya Allah. Tapi berkat para jamaah-jamaah posmi, ya Allah sing loman-loman perut saya sekarang kenyang ya Allah, alhamdulillah. Tak dongano mudah-mudahan yang ikut majelis taklim posmi melarat kabeh aku yo ngono. Pasti didoakan kebaikan, maka tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Yang sia-sia. Makanya seneng sedekah jariyah, gak perlu ngenteni ikhlas, mulak pengumuman. Terus lanjutkan sedekah, karena begini, mohon maaf loh, zaman sekarang keburukan aja pamer. Podo-podo pamer ya, mendingan pameri apa? Sebabnya apa? Yang namanya pamer keburukan itu nyetrum. Kebaikan itu juga nyetrum, sama-sama menyetrumkan. Mendingan menyetrumkan kebaikan. Ono wong ngumpul ki cedel kabeh, siji cedel liyane kita cedel. Sama kayak orang kumpul rasan-rasan, siji muni la iya buntute dawa liyane yo muni la. Padahal kalau satu memulai dosa lo ya, yang lainnya pun pasti juga akan diam. Maka kalau keburukan itu nyetrum, kebaikannya nyetrum, podo nyetrum ya, mendingan ya kebaikan yang disetrumkan, betul Pak Tidak? Misalkan ada orang 3 kumpul itu laki-laki misalkan, kumpul orang 3, pelit semuanya, tukang rokok kabeh. Yang satu bawa rokok cuma 3, apa itu 3 batang, telung til. Yang satu cuma bawa 2 batang, yang satu cuma bawa 1 batang. Tapi dasarnya orang pelit semuanya. Sing satu ngomong, lah di hati itu ngomong, ki timbangan yang tak tokna aku malah ndak bagian. Serasa tak tok Rita lah, tangguh rokok-rokokan sesuk-isuk sarapan. Akhirnya nggak dikeluarkan rokoknya. Apalagi yang bawa rokok cuma 2 batang. Ini nanti kalau saya keluarkan malah saya nggak kebaikan. Nggak kebagian. Mendingan nengailah. Apalagi yang cuma bawa 1. Taruh sarapan sesuk-isuk lah. Gue apa ketok ngomong sita. Sama-sama nggak ada yang keluar rokok, padahal perokok semua. Yuk garing sepet ya. Ilate pahit. Gitu apa mboten? Tapi coba kalau satu mengawali, loh saya itu sebenarnya bawa rokok ya, tapi ya sepurane hanya tinggal 3 batang aja. Cici miwiti, yang lain ikut mengeluarkan, aku yang bawa tapi cuma 2. Saya juga cuma bawa tapi cuma 1 ya Allah. Tapi kalau keluar semua ya lumayan, saben wong entuk loro, kasih pahit. Gini apa betul? Maka kebaikan itu ya nyetrum. Maka mendingan sedekah amal jari. Nek nuruti wong gak ono entek. Engko sedekah sembunyi-sembunyi mergo gak tau ketok moto dilokno wong kae to pelit. Lah ning apa-apa belas ra tau ono sumbangane, duwite belas gak ketok. Padahal sudah keluar banyak. Tapi begitu keluar uang kelihatan mata, apa mana sing kerja ning Hongkong. Mulai ning Indonesia, nek sumbangan ketokno duit ketok moto langsung ono sing maido iki arep ngiri-ngiri iki kok piye. Lah pamer duitnya lagi akeh. Bingung lek arep golek. Tanggone sapa kuwi? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu hari ini saya ngajak panjenengan semuanya sedekah amal jariyah. Untuk kegiatan panjenengan semuanya, sedekah amal jariyah insyaallah memudahkan segala urusan. As-sedekah itu dipanggil balak, sedekah itu menjauhkan dari yang namanya balak. Mudah-mudahan dengan jenengan sedekah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik hartanya, kesehatannya, keluarganya, kebersamaannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ajak sedekah jariah mau ya? Mau. Nyelengi omah ning swarga. Amin. Mau rumah di surga apa tidak? Mau. Yang biasa atau yang bagus? Bagus. Standar apa VIP? VIP. Ono rego ono rupa. Panitia sudah siap? Siap ya? Oke. Petugas cari dana, pencet, tapi satu ke atas dulu. Satu naik ke panggung dulu. Ya aku ya nyontoni tau, ngaku ngongkon ki ya nyontoni tau ya. Timbangane ngomong kok ora ngetokno dhuwit iki wis dipaido. Kok baleke kaya entut. Entut itu ana suarane tapi rupane wujude ndak ono. Dan saya karena saya nggak bawa dolar, jadi saya pakai rupiah saja. Sedekah jariah ya, sambil sholawat ya. Koda amal mlaku rono mlaku mrene golek infak cemplungono samestine. Ini koda amal berputar, masukin ya semestinya. Nah misalkan duitnya tara ya cukupnya segitu mbak, di rumah masih banyak utang, tapi insya Allah mbak saya niatkan bismillah, mudah-mudahan ini untuk kebaikan. Amin. Tapi umpamane gelangnya teko sipun kirane gede-gede nyemplungi sithik berarti nggak tahu diri. Harus ditunjukkan sama Allah, semakin banyak nikmat yang kita rasakan maka juga harus semakin besar sedekahnya. Ini memantaskan diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya itu pantas loh ya Allah diberikan nikmat yang besar karena sedekahnya pun juga besar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kanthi ikhlas ojo nganti do ngersula. Syukur kadah mugi Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sing ora ngamal iku bakale rugi, yang gak ngamal bakal rugi. Nampa nikmat ora padha disyukuri, nerima nikmat tapi gak mau bersyukur. Ono jare kok padha ngakune santri, gitu kok ngaku-ngakunya jadi santri. Ono infak duwite kok dibundeli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mula monggo enggak ditutut duwite, sing ora duwe mending nyiliya kasane. Sing buateri kulino nang Allah tak dongakno semulur rezekine, muga-muga padha ditampa ngale.
bareng-bareng karena apa? Wujud mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau istiqomah, jadi lisan itu kalau terbiasa membaca sholawat, insya Allah akan bertambah kebaikan dalam kehidupannya. Amin Allahumma amin. Kita ini mudah-mudahan dicatat jadi ahli surga melalui jalur mahabbah. Amin. Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya. Amin Allahumma amin. Jangankan kok lisan ini terbiasa membaca sholawat dan itba mengikuti apa yang diajar oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu walaupun sampai akhir hayatnya tidak mengimani kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang ajarannya Kanjeng Nabi, cuma hanya gara-gara Abu Lahab ini pernah cinta kepada Rasulullah, pernah menyambut gembira kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia memerdekakan budaknya, pernah cinta sekali aja kepada Rasulullah, itu dibalas oleh Allah, diringankan siksaannya Abu Lahab setiap hari Senin sampai datangnya kiamat. Ini pernah cinta kepada Rasulullah aja diringankan siksanya, apalagi kalau lisan ini terbiasa membaca sholawat. Perkara sholawat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Malaikat pertama Jibril, ya Rasulullah, saya punya sumpah. Sumpah apa ya Jibril? Siapa saja umat panjenengan ya Rasulullah yang mau membaca sholawat 10 kali, maka saya berjanji ya Allah, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersumpah tidak akan mengangkat kepala saya sebelum dosanya orang yang membaca sholawat Allah ampuni. Jadi orang yang senang baca sholawat, dosanya dibantu malaikat, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua malaikat Mikail, ya Rasulullah, saya punya sumpah, siapa saja umat panjenengan yang membaca sholawat 10 kali, besok ketika bangun dari dalam kuburnya, saya yang akan menjemput ya Rasulullah, akan saya bawakan payung dari surga. Amin Allahumma amin. Yang ketiga malaikat Israfil, ya Rasulullah, siapa saja umat panjenengan membaca sholawat 10 kali, saya janji ya Rasulullah, besok ketika melewati Shiratal Mustaqim, saya yang akan menggendongnya ya Allah, maka tak perlu ada ketakutan dan keraguan orang yang membaca sholawat. Yang keempat malaikat Israil, ya Rasulullah, umat panjenengan suka baca sholawat sehari 10 kali saja minimal, misal 10 kali minimal. Nah iso yuk, luwih akeh. Ojo sampai ora sholawat. Lho nggih ngaten to? Nggih. Maka saya janji ya Rasulullah, ketika saya mencabut nyawanya, akan saya samakan ketika saya mencabut nyawanya para nabi dan rasul, dengan halus, dengan baik, dengan kasih sayang, insyaallah husnul khotimah. Amin. Amin Allahumma amin. Maka bareng-bareng kita membaca sholat mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanazzalu wa
ala Muhammad. Mudah-mudahan acara pengajian pagi hari ini membawa manfaat dan juga barokah. Semuanya diberikan sehat jasmaniah dan rohaniah. Dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit, musibah dan juga fitnah. Rezekinya lancar dan juga barokah. Yang punya hutang banyak mudah-mudahan bisa secepatnya nyaur utang, diganti rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan kerjaannya barokah. Mudah-mudahan bisa untuk beribadah. Berangkat haji dan umroh ke Makkah dan ziarah Madinah. Rumah tangganya, keluarganya, suami, istri setia, sakinah mawaddah warahmah. Keturunannya solih-solih. Semakin bertambah umur rajin ibadah. Hidupnya istiqomah. Sewaktu-waktu mati husnul khotimah. Berkumpul kembali menjadi ahli jannah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kita ini patut syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat bisa berkumpul di majelis taklim. Banyak mungkin dari teman-teman kita, saudara-saudara kita diberikan sehat tapi belum dikasih sempat. Karena mungkin tidak dapat izin dari majikan, betul apa tidak? Atau mungkin ya, ada kepentingan, ada keperluan sehingga tidak bisa hadir. Maka diberikan kenikmatan sehat, nikmat sempat bisa ngaji bebarengan, mencari ilmu. Ini maka kita syukur alhamdulillah. Tadilah Abah Muhammad sudah disampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong gelem golek ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Jenengan semuanya dari rumah berangkat ke sini, ada yang jauh tempatnya. Iya, berangkat dari subuh sampai sini jam 6 pagi, berarti kan jauh. Niatnya semuanya ngaji? Ngaji apa bikin story? Yang ngaji yang gak bisa story, ngaji dulu guys. Minggu berkah dengan si cantik cerita dari Madiun. Tuyul udah penak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari rumah niatnya ngaji itu sama Allah insya Allah sudah dihapuskan dosanya. Amin Allahumma. Nah, sekarang kalau dosanya dihapuskan tiba-tiba mati, surga apa neraka? Surga. Dosanya resik lumrah ya swarga. Semuanya dari rumah, semuanya niat ngaji sampai sini, berarti kalau tiba-tiba mati surga, semua apa neraka? Surga. Kurang karuan. Bener, dari rumah niatnya baik, tapi sampai jalan jelala ketemu koncone sing utang ra balik-balik kuwi nek cepet takok kene gak kentuman jajan ya mruwuk gak entuk nggon bapak ngantek gringgingan ya nesu ya malah ngaji omong dhewe karo kancane lah kan akhirnya bertambah dosa kecil baru, betul apa tidak? Oke. Apalagi nih misalkan ngaji kok matanya ngantuk, ongah, ongah. Mohon maaf, ngaji seperti ini kan baik, betul apa tidak? Pahala mesti, dosanya di ngapura kali Gusti Allah. Tapi iblis pangkat tetap gak diam mencari teman. Makanya mohon maaf, iblis juga kurang-kurang dalan. Lah ini jenengan mingkem gak lihat ngaji kok. Bukan rasan-rasan tarungannya fokus aku. Tapi ada iblis yang namanya wasnan. Lungguh dengar jenengan. Cek niku. Aji kok angop itu duduk di depan jenengan iblis yang namanya wasnan. Akan wanita. Apa tugasnya iblis wasnan itu? Wasnan itu tugasnya adalah meniup tepung di mata orang yang lagi ngaji. Kontak ngantuk gak kroso nyenden ning gone cagak merem. Tani-tani wassalamu
assalamualaikum. Kadang-kadang jenengan ikut halakoh, kadang-kadang ikut belajar di majelis taklim, ikut belajar ngaji Quran. Ya Allah, lagi buka Quran, baca padahal belum satu ruko, kadang-kadang saya belum tutup, tapi wes ngantuk era umum. Itu karena ada wasnan di hadapan kita. Ini loh, makanya segala sesuatu kebaikan itu pasti ada godaan. Pasti ada godaannya, karena hidup di dunia tidak luput dari namanya uji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Dunia ini tempat pilihan. Sing nandur ngunduh, sing gawe bakal nganggo. Nandur kebaikan maka pasti akan menuai kebaikan. Menanam keburukan yang akan dituai juga keburukan. Hidup itu pilihan. Mau jadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Terserah kepada kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Segala sesuatu itu terserah kepada kita. Mau seperti semut yang mati dalam kenikmatan. Loh kok semut mbak? Karena semut itu suka sesuatu yang manis. Maka ada pepatah, ada gula, ada semut. Bukan, semutnya manis. Iya, karena tidak terlalu manis. Karena saya suka yang tidak terlalu manis karena diriku sudah manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Semut itu suka sesuatu yang manis. Kalau ada teh, ada kopi, sesuatu yang manis, semut suka. Maunya semut menikmati sebanyak-banyaknya. Apalagi teh manis, kopi manis, jahe manis, semut suka. Maunya semuanya dinikmati sampai habis, tapi semut lupa manis itu ada di dalam air. Sedangkan daya tampungnya semut itu terbatas. Semut lupa diri, gak mau menikmati sedikit, gak mau cuma di pinggiran, nyemplung menjernih gelas. Kewareken gak iso mentas suwe-suwe. Ya karena keserakahan, betul apa tidak? Orang itu kalau menuruti hawa nafsu, mohon maaf, gak ada habisnya. Apalagi kalau mengikuti mulutnya tetangga yang lebih pedas daripada cabai. Menuruti gaya hidup, itu sama saja bunuh diri. Siapa yang gak mau hidup dengan kenikmatan? Lah jenengan kerja di Hongkong ini kan juga pengen hidup nikmat, betul apa tidak? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Kayak lulu lagu. Ya Allah, iya betul aku nyoma banget Roma Irama. Lo ini semua orang itu mencari kenikmatan. Boleh mencari kenikmatan itu boleh, tapi kita harus ingat, semakin besar kenikmatan yang kita terima dan rasakan, maka juga akan semakin berat bertanggung jawabannya. Sedangkan manusia kebanyakan zaman sekarang itu terlalu hubbud dunia,
terlalu cinta dunia. Ya Allah kedunya sing disawang mergo nikmate wong liya lali karo nikmate dhewe. Betul apa tidak? Betul. Ini yang membuat tidak adanya ketenangan batin karena yang dilihat adalah nikmatnya orang lain. Gampang kabujuk. Ada hidup di dunia ini hanya sementara. Sawah ombong mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong. Bojo ayu bojane sing nemu. Bojo bagus malah diiring-iringi tangga. Ya Allah. Lho bojo elek ngentakno dhuwit. Nasib. Apalagi yang kerja di sini. Saya punya pantun, Besti. Jalan-jalan ke kebun binatang. Ada buaya dan juga orangutan. Yang di sini sibuk mencari uang. Yang di sana sibuk cari selingkuhan. Jangan ya, Dek. Padahal di sini kerja rela meninggalkan anak tercinta demi masa depan hidup yang sejahtera. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu diberikan keberkahan. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Tapi memang itulah hidup, tempatnya ujian, dan setiap manusia tidak luput dari yang namanya ujian. Orang itu sudah dengan rezekinya masing-masing. Yang berat itu bukan seberapa kecil dan besarnya nikmat yang kita terima, tapi yang berat adalah pertanggungjawabannya. Karena setiap apa yang diberikan Allah kepada kita, jangankan harta, rumah, kendaraan, apa yang ada di dalam tubuh kita dimanfaatkan, dipakai untuk apa, besok bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu buat tiga apa langgah dan majelis taklim Gusti laporan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka ketika hidup di dunia banyak godaan, banyak ujian. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan pahala yang sudah kita kumpulkan. Maka ini harus hati-hati dan juga waspada. Mau sebesar apapun, mau bagaimanapun kita beribadah, pahalanya terkumpul, tapi akan menjadi sia-sia ketika 6 perkara perbuatan ini kita lakukan. Apa 6 perkara itu? 6 sifat itu. 1, suka membuka aibnya orang lain. Yang kedua, hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Yang ketiga, kurangnya rasa malu. Yang keempat, kerasnya hati. Nanti kandani ndablek.
angel ra umum, apalagi kalau diajak kebaikan mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Yang kelima, panjang angan-angan. Yang keenam, zalim. Ada 6 perkara. 1, suka membuka keburukan orang lain. Di dunia ini siapa yang gak punya keburukan? Sehingga kami nggak luput punya keburukan, punya aib. Tapi harusnya bersyukur, alhamdulillah aib kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ditutup oleh Gusti Allah. Gusti Allah. Loh, Gusti Allah wae nutupi aib menungso lha wae dhewe iki sapa? Ya Allah, zaman sekarang itu orang lupa, suka membuka keburukan orang lain, lupa dengan keburukannya sendiri. Apalagi zaman sekarang media sosial, betul atau tidak? Kadang hanya dengan tontonan video, gambar yang hanya sepersekian detik saja, orang itu jempolnya mudah berkomentar, mengomentari kehidupannya orang lain, lupa dengan kehidupannya sendiri. Pada setiap ketikan besok juga berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa padha kados ngoten niku enten? Kadang wong padha kaya ngono kuwi, engko nek genti dikomentari mesti ngamuke luwih gedhe. Seneng komentar tapi gak gelem dikomentari. Betul. Nggih napa mboten? Nggih. Ya Allah. Orang lain itu punya keburukan, kita pun juga punya keburukan. Kita punya lisan, ingat orang lain juga punya lisan. Kita punya hati, orang lain pun juga punya perasaan. Maka marilah kita ini saling menutup aibnya orang lain. Jangan sampai karena kita suka membukai orang lain, maka aib kita akan dibuka oleh Allah juga melalui lisannya orang lain. Seperti yang Abang Muhammad tadi sampaikan, hasil dari perbuatan itu baik buruk kita sendiri yang akan merasakannya. Dewe serasakno. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang namanya riba, suka membuka keburukan orang lain, itu akan menghancurkan pahala seperti hanya api yang menghabiskan kayu bakar. Tapi mohon maaf, Mbak, kalau posisi kita yang disalahkan, kalau posisi kita yang disakiti, nggak ada orang di dunia ini nggak disakiti, itu nggak ada. Nggak ada orang hidupnya yang tidak dikomentari, itu tidak ada. Mau baik buruk semuanya tetap dikomentari, apalagi di mata para pembenci. Betul Pak tidak? Satu keburukan maka akan melupakan kebaikan yang lainnya. Oh kemudian kadung gak seneng, helah mbok ati kaya kepangga digoleki elek. Oh, jangankan kok jenengan yang para pekerja dibandingkan dengan yang satu dengan yang lain. Loh kiai ulama wae juga dibanding-bandingkan. Curhat. Mau balik wae ya dibandingkan. Mendingan sing kae apik sing. Berdakwahlah sampai kamu baik, sampai kamu alim, jangan menunggu alim baru berdakwah. Watawasau bil haqqi watawasau bis nasihat menasehati. Oh ngaji bareng rasa dibandingno sing kae sama-sama ngaji bareng-bareng golek swargane Gusti Allah. Apik lakonono sing elek guaan ngono aja dipaidu wonge. Sama-sama makhluknya Gusti Allah, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi jenengan sudah berbuat kebaikan kok sik panggah dipaido wae. Jangankan kok awake dhewe. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling suci di dunia. Maksum bersih, gak punya dosa, sempurna, gak ada keburukannya. Tapi nyatanya tetap di mata para pembencinya Kanjeng Nabi tetap hina sampai detik ini. Gusti Allah itu segala-galanya, sing gawe awake dhewe. Tapi bagi orang yang ora percaya, ya pangkat tetep Gusti Allah iki kleru. Nggih napa mboten? Itulah hidup. Tapi mohon maaf, setiap ujian pasti ada hikmahnya.
Kita ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu. Mungkin dihina, mungkin dicaci, mungkin difitnah, Mbak. Gelap banget. Sakit hatiku, sakit. Walam taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Mungkin Allah menggugurkan dosa kita melalui lisannya orang lain. Perbanyak istighfarnya. Idfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas dengan keburukan. Siji sandal hilang dicolong karo wong, ojo ganti males colong sandal ya. Podo-podo malinge. Betul apa tidak? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi dihina, dicaci, difitnah, membalas tidak. Kanjeng Nabi justru mendoakan membalas dengan kebaikan. Lho niki apa meneh mau trimo dirasani karo wong, malah lebon aku kuping tengen tok nak kuping kiwa. Kesungku meneng-meneng dhewe. Oke. Rasa direken. Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Maka kalau gak pengen dirasani ojo sok seneng rasani. Ora pengen dilarani ojo sok seneng larani. Gak pengen dicubit jangan suka mencubit. Senengane rasan-rasan kuwi boleh. Wadine ning buri ora wani seneng golek kesalahan wis kaya wasit. Dasar otakmu kuwi wis kebak banyu pecer. Gayamu pancen elit, introspeksi diri sulit. Lambene pancen julit, mentolo pengen tak jiwit. Kowe aja seneng jiwit yen ora pengen dijiwit. Sekali dijiwit kowe mesti jerit. Nyawang kanca susah, kowe mesti sumringah. Nyawang kanca seneng, kowe mesti merenah. Mending kowe anteng mbok wis ora usah. Lebih baik pamit ngopi, pesene es teh dadi priyayi. Mbok aja dumeh mangane pecel, lawun ndas pitik aja nganti kesel dadi wong apik. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, jangan suka membuka aib orang lain. Yang kedua, hubbudun. Semua yang kita nikmati semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berat adalah pertanggungjawaban. Maka ketika diberikan nikmat, ojo nganti lali meninggalkan. Jangan sampai kita ini meninggalkan ibadah. Diparingi nikmat disyukur, alhamdulillah. Syukur itu ibadah. Rupiah kata payune ning dhuwur lemah. Tapi rupiah yang dimanfaatkan untuk sedekah amal jariyah, bikin di dalam tanah itu hidupnya tidak susah. Betul. Menjadi penghantar sampai ke jannah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Kebanyakan orang zaman sekarang hubbud dunya sampai rela menghalalkan berbagai macam cara. Awal kedua, mbok sepatu, mbok selanda, mbok plastik, mbok terpang, mbok gula, mbok bantal, mbok kondom, mbok kada, pokoknya rakonangan kalau cinta. Polane nyengkal, jakap sonek mati kial. Alhamdulillah. Ya Allah, na'udzubillah. Kerja monggo, jenengan kerja jadi TK insyaallah halal barokah. Wong pun jadi pembantu. Senadyanto kudu ngosek WC, Senadyanto dadi babu. Mendingan tangannya kotor, tapi hasil gajinya bersih. Daripada kelihatannya berpakaian klimis, pekerjaannya bersih, cuma tanda tangan doang, tapi hasilnya yang mendingan umpamane bersih-bersih,
pakaiannya bersih, ya mari ngono gaweane ya bersih, hasilnya pun juga bersih. Insyaallah barokah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Banyak orang zaman sekarang jenengan kerja halal, tapi ya nuwun sewu, jenengan kan di rumah ada tanggungan, ada keluarga, ada anak, betul tak tidak? Berikan nikmat yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai ketutan barang sing haram, walaupun itu hanya sedikit, karena setiap yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah itu berpengaruh kepada sifat dan juga watak, apalagi kepada anak. Pengen putrane solih-solihah, ojo sampai ketutan barang sing ora genah. Kadang-kadang demi mengumpulkan harta banyak, nang kene jare gajine kurang sampai direwangi dodol. Betul. Enten apa mboten? Mudah-mudahan kembali pada jalurnya yang benar. Amin Allahumma amin. Karena al insanu makhluk khotok wa nisyan, menungso ki panggonane salah luput lan lalu itu akan mudah-mudahan yang lupa kembali ingat, yang ingat istiqomah. Allahumma amin. Ojo gampang dipaidu. Model kaya ngono melu ngaji ya. Terus mbok lokno lho Mbak. Gawene nang gang kono, gawene tawa kok melu pengajian apa wis ndak payu. Ya Allah masih melu ngaji iki disyukuri alhamdulillah dirangkul dikandani alon-alon. Siapa tahu dengan ikut majelis taklim pokoknya wis dicepak apa wis dicatet tok nang majelis taklim melu lungguh kupenge melu ngrungokne ngaji. Sudah dicatat pahalanya. Aja mbok paida. Paida. Dengan nambah, saya nambah keren-keren nek Bunda bareng karo aku ya Allah. Jembatan minawakmu munda ayu pangling lo aku. Perkataan yang positif insya Allah membawa impact yang baik. Amin Allahumma amin. Tapi neng wong kok kepengen tobat mbok paido dhisik, kok dia kaya ngene melu pengajian apa mlebu kok dia ngono-ngono. Ceklek atine gak budal ngaji. Mendingan ngene wae lah dodol awake entuk dhuwit timbangane melu pengajian ki pasti rasani. Ceklek ati sing rasani melu nanggung dosa. Ayo kono. Alhamdulillah. Maka jangan mudah menilai buruk ibadahnya orang lain. Semua orang berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah kehendaki. Maka hati-hati nyambut gawe sing bener, nyambut gawe sing temen. Memberikan nafkah kepada keluarga dan anak harus rezeki yang halal. Apalagi kepada anak. Umpamane ingkang ada yang belum menikah, ada yang masih jomblo, ada banyak. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh. Pengen anaknya soleh-solehah, yang dimakan harus yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mohon maaf. Prosesnya seorang janin di dalam rahimnya seorang perempuan itu sebelum menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah, mudghah segumpal daging. Prosesnya berawal dari nutfah. Nutfah itu setetes air mani, setetes air yang hina dicampur dengan sel telurnya perempuan. Nutfah ini berasal dari saripati yang dimakan oleh calon bapak dan juga calon ibu. Maka sebagai orang tua harus mencari rezeki yang halal, memberikan makan juga yang halal. Yang kedua, jangan hubbudun dunia. Ketika diberi nikmat maka manfaatkan, jangan sampai lupa untuk beri. Termasuk sedekah amal jariah. Loh, ketika dapat nikmat ya aja sombong, itu hanya titipan. Hidup itu seperti roda yang terus berputar, betul apa tidak? Betul. Ojo wis entuk duit yang akeh kerja luar negeri mentereng lho. Ning gone koncone sing susah le nyiyo-nyiyo. Ning gone tangga sing omahe biasa, ya Allah kamu caci maki. Hidup itu seperti roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kaya jadi miskin, kalau Allah
berkehendak gampang. Miskin jadi kaya kalau Allah mengendaki kun fayakun, jadilah mula terjadi. Diparingi nikmat aja sombong. Nah, kerja gaji rapati akeh sombong. Rapatut say. Yang di zamannya Nabi Musa alaihi salam, Raja Fir'aun mengaku Tuhan, habis tenggelam di Laut Merah tertelan badai. Kalian menekan. Ada rapati banter. Oh, berarti ono wasnan gitu. Ngantuk. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Zamannya Nabi Musa ada yang hartanya melimpah banyak sampai kunci gudangnya, berapa orang yang menggotongnya? Orang satu nggak kuat, tapi habis ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Korun. Sugewa zaman saiki kok sombong, gak patut besti. Mulai ke Hongkong, kredit mobil Cita erong lunas penagi. Jangan ya dek ya, jangan. Apa meneh kok nyiyo-nyiyo karo wong liya sing ndak duwe. Aja ngece karo wong ora duwe. Ora kena kok ora. Raja Brana yen mati ora digawa, bebasan urip mong mampir ngombe. Ngono kuwi dawuh simbahku kae. Dadi uwong aja rumangsa bisa, dadi uwong sing bisa rumangsa, dadi wong becik sing ngerti kebecikane. Ngono kuwi jare Bu Nuris kae. Endi wonge? Ya demak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajeng umur yen urip ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor, saling menghargai. Yen numpak becak asepe metu telak, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Sane Allah ngentekni cepet. Yen numpak andong asepe metu bokong, aja plenggang-plenggong mengko mundak koyo grandong. Nah, itu apa? Sombong itu gak patut, sugih melarat di hadapan Allah, rakyat pejabat, pimpinan utawa anggota sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah orang nyawang ayune gandengi rupa sugih bondo, tidak melihat yang namanya paras. Tapi yang dilihat Allah adalah hati yang baik dan melakukan amal kebaikan. Sugih melarat itu sama saja, gak ada beda. Yo beda mbak, wong sugih rak yo uripe penak, tumpane mobil empuk. Kayak ngono yo ngragati. Kan orang kaya kan hidupnya bahagia, yo tau nangis barang. Sering. Wong ki sawang sinawang. Betul. Betul Pak tidak? Betul. Belangge. Kan enak Mbak kalau orang kaya, perusahaannya banyak, mobilnya berjajar, setiap hari mobil gantian. Kayak ngono ya mumet barang, mikir leh gaji karyawan. Ben perusahaan ora bangkrut, nggih napa mboten? Nggih. Semua orang itu dengan tanggungannya masing-masing. Ya wong sugih rak panganane enak, Mbak, alah panganane enak kaya apa iki sepiro lho enake. Lah iya, paling diemut alah ora ono sakmene dipamah mlebu weteng metune kok. Apa peh panganane enak, harganya mahal, yang makan orang kaya, yang keluar mas batangan. Ya, sama saja. Wong ayu ki ya ngentut, wong elek ya ngentut. Oleh ra ngentut apa pengen mlebu rumah sakit? Betul apa tidak? Betul. Yang keluar dari manusia itu tidak ada yang bagus. Metu saka mripat blobok, metu saka kuping kotok, metu saka ireng umbel, metu saka lambe iler. Tidak ada yang bagus. Kadang-kadang apa malah bagus yang keluar dari hewan pengumuman. Mohon maaf, metu saka kewan nih loh, ya Allah, regane iso dadi larang menungso ya doyan. Lah metu saka silete pitik ae dhewe doyan.
nanti kali siji ilang goleki. Sing metu saka sirene pitik, doyan didol ya payung, nggih mboten? Nggih. Saya pernah di Kalimantan Barat pulang itu saya dibawain sarang burung walet. Itu satu rodong kecil itu loh. Nah, itu harganya ternyata hampir 1 juta. Saya dikasih tahu oleh petani walet, sarang burung walet 1 kilo harganya pernah mencapai 32 juta. Sarang burung walet manfaat untuk kecantikan, kesehatan dan lain sebagainya. Betul Pak tidak? Betul. Itu kan kilere manuk. Sarang walet itu kan liurnya burung. Kilere manuk wae payu 30 juta jajal kilere awake dhewe. Cici aku cici. Ya Allah, kopi luwak, iya teleke luwak. Ditoto luar negeri regane larang. Keringat kita, kalah dengan keringatnya rusa. Rusa itu keringatnya mahal, baunya wangi. Loh kok rusa mbak? Betul. Nabi Adam alaihissalam dulu ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga diturunkan ke bumi sedih. Sedihnya ya karena apa ya? Sedihnya ya karena dikeluarkan dari surga. Apa itu? Menyesali perbuatannya. Dan selain itu juga terpisah dengan istri tercinta Ibu Hawa. Selain itu juga yang membuat sedih Nabi Adam alaihissalam karena tidak bisa ikut tawaf para malaikat memutari arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka supaya tidak sedih dibikinkanlah miniatur di dunia namanya Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam alaihi salam. Semua nabi itu haji, yang gak haji cuma 2. Nabi tapi hajinya rong sasi. Ya Allah, iya kalau Torik 2 bulan sudah haji. Mudah-mudahan kita semuanya ya juga demikian. 2 bulan lagi bisa ke tanah suci. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadilah terjadi. Mohon maaf. Jadi semua nabi itu haji, yang gak haji cuma 2. Nabi Hud dan juga Nabi Soleh. Kenapa Nabi Hud dan Nabi Soleh itu tidak haji? Karena Ka'bahnya hilang. Loh, Ka'bah karena hilang, Mbak. Hilang. Sing hilang rasa datang tawa bojo. Sing bojone hilang kecana bawa dari rasa cilik hati, berarti Allah menyiapkan pasangan yang lebih baik. Amin. Dunia nggak sedaun kelor. Tawassul ala Muhammad. Jadi itu kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh karena Ka'bahnya hilang. Kok bisa hilang, Mbak? Karena tergerus wabah air ketika bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengazab umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Makanya hilang. Yang kembali menemukan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail adalah bersihkanlah rumahku. Kalau dibersihkan berarti kan sudah ada tempatnya untuk dijadikan makhlukku untuk menjalankan tawaf dan juga ibadah. Nah ini semua nabi itu haji kecuali 2. Dan Nabi Adam juga demikian, di dunia sedih, menangis. Siapa yang menghibur? Yang menghibur adalah binatang yang pertama kali menemui Nabi Adam alaihissalam, rusa. Melihat Nabi Adam sedih, rusa ini menghibur, loncat sana, loncat sini, bergerak dengan indah. Nabi Adam merasa bahagia. Rusa ini dipanggil Nabi Adam alaihissalam, rusa kesini kamu rusa. Kemudian kulitnya ini disentuh, dilus-lus
oleh Nabi Adam alaihissalam, bulunya itu dibelai. Dan Nabi Adam berdoa, wahai rusa, saya doakan hidup kamu dan semua keturunanmu selamanya hidupnya berkah. Setelah dibarok itu melu amin dia tidak ini diceritakan Nabi Musa, Nabi Adam, kidungan kidang. Lalu kumuni rayo ini dan kidang, tak dongakno awakmu sakan anak turunmu muridmu barokah yo kidang. Apa jawab amin. Di mata para kidang. Ya Allah. Setelah bulunya rusa ini dibelai oleh Nabi Adam dan didoakan, akhirnya keringatnya, bulunya dari rusa ini menjadi harum. Itu sampai sekarang. Wanginya kidang, keringatnya kidang itu, baunya harum itu sampai sekarang. Bahkan baunya termasuk dari salah satu wangian yang disukai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika itu rusa kecil jantan. Nah makanya yang sekarang keringatnya harum itu keturunan dari rusa itu. Maksudku kidang. Kok keringatnya harum? Keturunan dari rusa ini tadi. Namanya rusa kasturi. Jadi wangi kasturi itu berasal dari kelenjarnya kidang jantan. Minyak kasturi kira saka kembang, saka keringet kidang. Ya Allah, 3 gram-graman jajal keringet ya awake dhewe ya. Maka jadi manusia itu jangan jangan sombong. Yang kedua hubbud dunya. Yang ketiga kurangnya rasa malu. Zaman sekarang ini ya Allah, banyak manusia melakukan perbuatan maksiat dan juga dosa tapi tidak tahu malu. Buka aurat ya gak malu, rasan-rasan ya gak duwe isin. Apalagi media sosial cuma digawe ngumbar aurat, jogetan sing ora genah, buka aib, berbuat keburukan, berkata kotor, gak tahu malu, yang penting cuan. Betul gak tidak? Betul. Ya Allah, makanya ramai itu banyak musibah bencana datang bertubi-tubi. Wa ma asyabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Yang keempat adalah kerasnya hati. Nek dikandani angel rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter. Maaf, iblis itu kalau menggoda manusia diajak ke maksiat gagal. Maka caranya iblis menggoda manusia adalah dijadikan manusia merasa paling pinter, rumangsa paling bener, rumangsa paling alim, rumangsa paling solih-solihah, rumangsa sing paling sregep ibadah sehingga merendahkan orang lain. Rumangsa paling api pada manusia itu gak ada yang sempurna. Maka ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya yang dilihat Allah bukan karena harta pangkat derajat, tapi karena iman dan takwanya. Luhuring tumrap manungsa hapuk iman lan takwane. Jantung dini kok geger. Kedap. Nah, kilo. Wis cek wakune. Sekedap, saya lanjutkan sedikit. Dawuh kang nyata lumantar Al-Qur'an suci. Pondok donya kang den puji pangkat derajat kang dhuwur iku pepaes donya harta
pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, kekuasaan itu hanya perhiasan dunia. Kang bebidung godo ati, menggoda membuat lemahnya iman manusia. Kok padha nerak aturan syariat malah bermaksiat, siksane neraka jahanam tumrap kang doleno. Jadi 4 jangan sampai keras hati. Yang kelima adalah kerasnya hati. Yang kelima panjang angan-angan. Tapi tidak yang panjang angan. Orang itu berangan-angan boleh, tapi sesuatu yang baik. Ojo seandainya aku punya kantong ajaib seperti hanya Doraemon. Angan-anganlah yang baik. Ya Allah, nantinya kalau seandainya aku masuk ke surgamu, bertemu dengan Rasulmu, ya Allah, betapa bahagianya dan nikmatnya hidupku. Maka harus ada ikhtiar rajin ibadah. Sholat ojo nganti ditinggal. Sebentar lagi masuk aku sholat, oke? Ojo sampai ninggal lagi sholat. Buka HP, dolanan iblis gepeng lali sholat. Celana sing di-scroll infotainment, gosip dan lain sebagainya. Nerahono ndelok India. Hardir jo pyar karena. Iki mesti diteni ra tak tono ditagih mesti. Tujhe hasna bhi hoga, kusirona bhi hoga, tujhe pana bhi hoga, kusirona bhi hoga, shubh sama tanhai mein aaye marega. Hardir jo pyar karega. Yang keenam adalah zalim kepada Allah dan zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada Allah meninggalkan ibadah. Zalim kepada sesama manusia saling merendahkan dan juga sombong. Pesan saya adalah jangan pernah mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, karena itu akan berujung kekecewaan. Orang itu ngerti enek sing Jawa matur nuwun, tapi ada juga yang tidak tahu diri. Maka jangan pernah mengingat kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain, tapi jangan pernah sekalipun melupakan kebaikan yang orang lakukan terhadap diri kita. Karena apa? Besok yang dimintai pertanggungjawaban bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Istiqomah dalam berbuat kebaikan meskipun sederhana, karena hasil dari kebaikan tidak ada yang sederhana. Mudah-mudahan semakin meningkat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang selalu beribadah istiqomah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebentar, sesi pagi sudah habis, mohon doa ditutup. Siang-siang minum kelapa, ditambah gula enak rasanya. Rela ku tinggalkan anak yang tercinta demi masa depan hidup yang sejahtera. Ikan asap sambelnya terasi, marak noluwe. Masak di dapur, asapnya ngebul. Selesai kerja kadang bersedih hati, ingat keluarga di rumah pengen pulang dan juga berkumpul. Mandi di kali bareng ikan cupang, cokap cakep. Nangkep ikan lele dibawa pulang ke rumah, digoreng. Di sini kerja banting tulang mencari uang. Semoga sukses dan juga bahagia. Allahumma ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ashfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajib ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina.
Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma qfina bi halalika wa 'an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kabulkan hajat saudara-saudara kami, dulur-dulur kula ya Allah, yang sekarang menjadi pahlawan devisa negara yang ada di Hongkong ya Allah. Berikan keselamatan, berikan kesehatan, majikan yang baik dan bisa membawa keberkahan ya Allah. Keluarga di rumah diberikan kesetiaan, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan bisa berkumpul bersama kembali dengan keluarga di Indonesia dengan penuh kebahagiaan ya Allah, dunia dan sampai jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan ibadah dan juga keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syirul Fatihah. Saya mohon maaf, minta izin Fatihah satu kali ya, untuk mungkin saudara-saudara panjenengan semuanya yang sedang dilanda masalah. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang baik, dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ada salah satu atau mungkin ada juga yang lain saudara-saudara jenengan yang ada di rumah sakit, sedang sakit, sedang kritis dan sedang koma. Ini sebetulnya boleh saya pagi ini bisa datang sesi pagi ini, tapi tidak bisa hadir karena harus menemani ada salah satu teman yang di rumah sakit Elizabeth kalau tidak salah, dalam kondisi keadaan kritis sekarang, dalam keadaan koma. Fatihah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kondisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Posmi, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang berkumpul di sini selalu membawa, selalu rukun dimanapun, dan saling bantu membantu dan juga saling menjaga. Amin Allahumma. Amin. Untuk masuk. Oh iya, ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu.